pertama kita tadi memberikan cara memasak bakso jantung pisang. Sekarang sesi kedua kita memasak dan sate jantung pisang dengan topi Mbak Eka. Silakan Mbak Eka untuk bahan-bahan bumbunya apa saja. Kita perkenalkan kepada ibu-ibu semua. Ya baik, terima kasih Bu Indah. Om Sairam, ibu-ibu semua, izin saya memperkenalkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sate pelecing berbahan dasar sama seperti tadi, yaitu jantung pisang. Adapun bumbu-bumbunya yang digunakan adalah ini ya, bahan dasarnya jantung pisang. Kemudian nanti teknisnya seperti apa kita ikuti. Nah, bumbunya hanya ini aja ya. Di dalam jantung pisang itu ada garam, ada penyedap, ada ketumbar yang sudah ditumbuk. Kemudian nanti kita akan tambahkan dengan tepung sagu. Nah, kemudian untuk bumbu dari sate pelecing itu sendiri, ini ada kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian garam, penyedap, sama sedikit gula ya untuk rasanya biar gurih. Kemudian ini ada cabai keriting, ada cabai rawit, kemudian ada kemiri yang sudah disangrai, dan juga ada kencur dan bawang putih. Nah, kita siapkan sedikit air nanti untuk mencairkan bumbunya. Baik, sekarang kita mulai, kita kupas aja ini ya. Nah, ibu, ini bisa dibantu. Iya silakan. Saya mohon sekali bantuannya. Nah, ini jangan dibuang. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat keripik dari bunga jantung pisang. Masa saya sudah siapkan air. Ini airnya diisi garam ya. Kita rendam. Jadi tidak ada yang terbuang nanti ya. Cari bagian paling dalam ya, kita cari yang muda dari jantung pisang ini, sehingga bagian luar ini kan ada bunga-bunganya, ini jangan dibuang, kita manfaatkan untuk buat keripik. Jadi nanti teksturnya kayak keripik jamur ya. Baik, nah ini setelah begini muda ya, kita cari yang muda. Kita didihkan air. Kalau saya langsung aja ya ini ya, biar dia tidak hitam, langsung aja di atas air mendidih dan diginikan. Kita rebus dulu, kita potong. Nah, jadi ibu-ibu, jika menunggu jantung pisang direbus matang, kita bisa membentuk bumbu satenya. Sambil menunggu jantung pisangnya matang, kita buat aja duluan bumbunya ya. Bumbu yang sudah di blender tadi kita goreng. Taruh dulu di air dingin. Kalau sudah meletup-letup, kita tambahkan semua penyedap tadi. Ini ada penyedap rasa, ada garam, ada sedikit gula. Kita tuang aja. Sayuran ibu-ibu, jadi daun pisang yang sudah kita rebus tadi ini ya, dia cantik banget warnanya. Sekarang kita ulek. Kalau ibu-ibu ada chopper di rumah, itu bagus pakai chopper, jadi cepet kerjanya. Nah, ini karena nggak ada chopper, saya akan ulek ya. Ini uleknya nanti diulek kasar, karena yang akan kita buat itu adalah daging. Jadi
biar ada tekstur seratnya sedikit. Nah, kalau sudah begini, kita campur adonan ini, kita campur dengan tepung sagu tadi. Campur. Kemudian dengan bumbu-bumbunya tadi ada penyedap rasa, garam, dan ketumbar yang sudah ditumbukkan. Baik ibu, kita ulenin ini. Setelah diulenin dia akan jadi begini ya. Nah, akan jadi begini. Kita kukus adonan ini, kita kukus, tapi pastikan ibu-ibu jangan pakai plastik ya. Ngukusnya kita pakai tempat yang berbahan dasar seperti inilah ya. Kita kukus, kita diamkan itu sambil menunggu air matang. Baik, ibu-ibu, sekarang kita kukus adonan ini karena airnya sudah panas. Kita kukus ya beberapa menit, nanti bisa bantu dengan garpu ya untuk mengecek apakah sudah matang atau belum. Ini coba kita cek. Wah, ini bumbunya sudah matang. Oke, kita matikan saja ya. Kita tempati. Nah ibu-ibu, untuk menambah cita rasa, ibu-ibu bisa tambahkan dengan giro lemo ya namanya ya. Itu ciri khas daripada plecing. Nanti bisa kita peraskan sedikit jeruk lemo di atasnya. Ya seperti ini ya, bisa kita gini kan. Ya bumbunya sudah jadi. Sekarang tinggal kita, sepertinya udah lumayan lama ya. Kita cek dulu nih. Ya baik, ini kita angkat karena sudah matang. Nah, begini jadinya. Nanti untuk teksturnya biar lebih kenyal, silakan ini didinginkan terlebih dahulu atau bisa masukkan kulkas, tetapi tidak dalam kondisi panas sekali ya. Biarkan dulu dia dingin, agak dingin, kemudian masukkan ke kulkas. Setelah itu dia teksturnya akan berubah, dia akan lebih kenyal begitu. Jadi bagus untuk digunakan sebagai sate. Kira-kira berapa lama untuk ditaruh di kulkas? 1 jam cukup lah ya. 1 jam sampai kita ibu ngambil pekerjaan yang lain. Nah, ini sudah saya angkat dari kulkas ya. Nah, jadi mari kita potong. Nah, kita potong-potong. Nanti ukurannya disesuaikan aja ya. Lalu potongan daging yang tadi kita ukuran ini ya. Nah ini kita tusuk nanti ibu-ibu. Kita jadikan sate ya. Itu aja. Panggang ya, biar panasnya nanti kita bolak-balik. Ya, ibu-ibu, kita buat dalam 2 jenis ya. Yang ini satenya kita panggang, dagingnya kita panggang, kita tusuk dulu, kemudian seperti biasa kita panggang. Kalau ini kita goreng, tetapi caranya dipotong terlebih dahulu seperti tadi, kemudian goreng baru kita tusuk-tusuk. Nah penyajiannya bumbu yang sudah matang tadi, sekarang satenya kita siram dengan bumbu plecing. Inilah hasil akhir dari olahan jantung pisang dengan hasil sate jantung pisang, bakso jantung pisang. Silakan ibu-ibu dicoba di rumah dengan resep